Halo semuanya, selamat datang di YouTube Muhammad Rizky. TVS iQube S, motor listrik pertama dari TVS yang dikeluarkan beberapa tahun lalu dan sekarang udah ada di depan gua. Ya, walaupun memang kita telat untuk mereviewnya, tapi setidaknya gue berkesempatan nyobain motor listrik iQube elektrik. Untuk itu terima kasih kepada TVS Dewi Sartika yang udah mau minjemin motor ini. Jadi kita mau review motor ini, kayak gimana rasanya, dan seperti apa fitur-fiturnya. Langsung aja kita lihat motor ini. Kita mulai lihat dari atasnya dulu, dari spion. Ini di spionnya ini sewarna body ya. Jadi kalau teman-teman milih warna misalkan warna biru, warna coklat, dan warna silver, kalau nggak salah motornya itu pilihan warnanya itu ada 3. Ada warna coklat, biru, sama abu-abu. Modelnya seperti ini, kotak, sewarna body yang kita pilih. Dan di sini ada visornya. Visornya ini memanjang ke atas ya. Jadi kalau ntar kita lihat dari sini, jadi visornya ini seperti menutup dari speedometernya. Turun ke bawah lagi, di sini ada LED yang DRL, lampu siang yang cukup terang, ikonik dari TVS iQube S. Hitamnya, dan di sebelahnya ada bagian bodi yang berwarna coklat yang mengikuti dari atasnya ini, dari batok lampunya. Jadi warna coklat, di bawahnya warna coklat. Kemudian kita ke bawah, dan di sini ada logo seperti tengahnya ada titik I yang dimiringkan, dan juga bulatan ini adalah kayak seperti huruf Q, jadi iQube. Lampunya dari kanan memanjang ke kiri, di samping sisi kanan terlihat. Jadi kalau kita lihat dari sini, di sisi ini kita bisa ngelihat juga sennya menyala. Juga di tengahnya lampu LED. Jadi di sini ada tulisannya LED Tech. Jadi sudah memakai lampu LED. Kemudian di bawahnya ada spakbor yang sewarna bodi juga. Suspensinya teleskopik. Dan di sini menemukan 1 piston, dan peleknya ini berkurang 12 inci dengan dibalut dengan ban 90/90 ring 12 dengan merek TVS Tire. Jadi bannya ini merek TVS Konta 550 dari TVS. Kalau lihat dari samping, teman-teman pasti ngelihat modelnya ini mirip banget sama saudara-saudaranya, yaitu Kalisto 110 sama Kalisto 125. Dari bentuk depannya sampai ke belakang, yang jadi ciri khasnya yang ada di sini. Ciri khasnya bodinya yang gendut di belakang, ya bahasa golnya motor-motor perindavan kali ya. Sini ada tempat untuk pijakan penumpang belakang yang bisa dibuka dan ditutup. Nah, di sini ada armnya ditutup dengan cover, ada logo TVS, dan juga ada tulisan elektrik. Ini kalau kita misalnya lagi ngecas motor atau kita lagi nyalain motornya, ini nyala. Kita coba nyalain dulu. Nah, kalau misalnya kita lagi ngecas, lampunya itu nanti berkedap-kedip. Jadi kalau kita lagi berjalan, ini lampunya mati, tapi kalau motornya diam, lampunya nyala. Gitu. Di sini ada shock breaker yang bisa diatur keras dan empuknya. Dan di sini ada BLDC ya. Nah, BLDC-nya dinamonya berkapasitas 3000 watt. Peak powernya sampai 4400 watt. Dan di sini ada huggernya yang menutupi bagian atasnya ini sehingga jadi tidak kotor ya untuk bagian bawah sini. Kalau tadi ada tulisan TVS elektriknya, kalau di sini polos aja, nggak ada apa-apa, cuman cover arm aja. Dan ini ada shocknya yang bisa disetel kempuk dan kerasannya. Dan di sini ada mata kucingnya sama seperti samping sebelah kirinya. Dan kalau di daerah di samping kanan sini ada tromol. Jadi ini bukan pakai cakram ya, tapi pakai tromol rem belakangnya. Kalau itu feel-nya yang gue rasa untuk remnya ini tuh enak loh, sama seperti pakai cakram gitu. Feel tromol kan biasanya tuh agak keras ya kalau dipencet gitu ya, karena seret atau gimana. Tromol gue pernah pakai Matic Jepangan gitu. Kalau ini feel-nya kayak pakai rem cakram belakangnya. Jadi enak gitu, empuk. Cara ngerem belakangnya tuh tekannya empuk. Baterainya ada di dalam sini. Yang gue suka dari motor ini adalah dia itu penempatan baterainya pintar. Maksudnya gimana? Karena biasanya kalau motor-motor lain itu dia tempatkan baterai itu biasanya di bawah sini, di bawah deck,
atau di tengah sini ya, seperti motor lainnya yang kalian tahu lah gitu. Nah biasanya kalau di situ, contoh kalau misalnya di bawah dek, itu biasanya kaki kita terasa jongkok naik. Jadi kalau untuk tinggi gue yang 179 cm tuh terasa jongkok begini. Kemudian kalau misalnya ini di dek, biasanya kakinya itu agak sempit, pijakan kakinya itu terasa kurang gitu, kurang lebar karena kan space dari tempat baterainya itu sendiri. Ada lagi, biasanya baterainya ditaruh di sini, di tengah sini nih, di bawah jok ini. Tapi di bagian bawah jok biasanya bagasinya pasti sempit, ya kan? Karena ada baterai dan di sini ada bagasinya gitu kan. Kalau ini pintar sekali. Jadi dia itu bisa nempatin di bawah sini sehingga bagasinya juga masih bisa besar. Coba kita lihat bagasinya. Nah ini chargernya, nanti kita jelasin chargernya seperti apa. Bagasinya jadi lebar. Jadi di bawah sini adalah baterainya tuh dari sini ke depan. Dimana kalau tempat kayak controllernya gitu ya. Controllernya itu ditempatin di samping sini. Makanya kalau motor India itu kan pasti gendut-gendut ya kebanyakan. Nah dia pinter banget nempatin MCU kalau dibilang sama TVS-nya itu di dalam sini. Di sebelah kanan, dan di sini ada lagi seperti modul-modul gitulah. Jadi pinter banget. Jadi dia naruh baterai di sini, ya kan? Di sini ada kisi udaranya untuk pendinginan baterai, dan di sini ada tempat controller dan juga ada modul-modulnya di samping sini. Jadi terlihat, jadi memanfaatkan model sekaligus memanfaatkan tempat-tempat di mana baterai dan controllernya ditempatin di sini. Itu menurut gua pinter sih. Ada dua buah di kanan sama di kiri, dan baterainya itu kapasitasnya 3,04 kalau tidak salah, 3,04 kWh. Nanti gue liatin aja di situ dengan baterai lithium ion. Jadi baterainya sendiri bisa nempuh jarak kalau misalkan dalam full itu 105 km. Bagian belakang dari atas ini ada behelnya yang sewarna body juga, warna coklat. Di bawahnya ini ada bodinya yang cukup, kalau dibilang orang tuh jenong kali ya. Ini bisa 2 tangan gua gitu ya. Catnya jadi bener-bener gede banget gitu. Dan di sini ada tulisan Q Park Assist. Jadi di motor ini ada fitur Q Park Assist-nya dari iQube. Jadi nanti kita jelasin, ada di tombol di depan sana. Dan di sini ada lampu sennya, kita coba cek dulu. Nah, lampu sennya bunyi ya. Kanan sama kiri dan tengahnya ada lampu rem. Bawahnya sendiri ada tulisan TVS. Dan di bawahnya ada tempat plat nomor. Di bawahnya TVS sendiri ada lampu untuk plat nomor ya. Jadi kalau malam ini terang banget lampunya. Jadi bisa menerangi bagian dari plat nomornya sendiri. Nah di bawah sini ada reflektor mata kucing warna merah. Sekarang kita mau liatin speedometernya seperti apa. Nah, ada welcome TVS iQube. Ada logo TVS-nya. Dan di sini ada mode switch plus brake to start riding. Jadi kalau misalnya mau nyalain motor ini untuk jadi mode ridingnya, kita cuma mencet kayak starter motor bensin ya, di rem terus kita starter. Simulasinya begitu, tik gitu ya, ada bunyi tik tapi agak lama. Nah dia langsung masuk mode ridingnya. Sebelum kita masuk mode riding, gue mau liatin sisi sebelah kanan dulu. Ada tombol-tombol apa aja. Di sini ada tombol hazard. Nah di sini yang tadi gue bilang ada mode parking, Q Park Assist dari iQube. Caranya gimana? Sama kayak tadi, kita kalau mau mencet tombol mode riding, kita sama kayak tadi mencet tuas rem sebelah kiri untuk rem belakang, dan kita mencet P sama ketika mau starter motor. Nah dia langsung masuk mode parkir. Yang pertama kali yang bakal jadi mode parkir yang pertama adalah forward, jadi untuk maju. Dia kalau maju itu 9 km. Kalau mencet mau reverse, kita mencet lagi yang mencet P. Nah dia langsung reverse. Nah kalau untuk reverse ada bunyinya tit seperti itu ya, kedengeran ya. Dia sampai mentok 3 km aja kalau mundur. Nah kalau misalkan mau maju lagi, pencet lagi P. Nah kalau parking modenya sudah selesai, kalau mau langsung mode riding, kita langsung mencet kayak tadi lagi, kayak starter motor kayak tadi pertama. Starter, langsung masuk ke mode riding. Nah ini jangan dihirauin ya, service overdue. Jadi ini adalah tanda ketika motor ini harus diservis. Jadi harus ke bengkel resmi untuk menghilangkan service overdue-nya. Jadi nggak diservis-servis, ini tetap ada terus. Mode berkendaranya ada Eco, ini di warna hijau ya kalau Eco, dan juga ada mode power langsung warna
kemerahan gitulah, oranye kemerahan gitulah. Jadi untuk mode eco itu sekitaran maksimal kilometernya gua ya dapetin itu bisa nyampe 52 km dari mode eco. Kita coba gas dari keadaan standar terus naik 55. Kalau masuk mode power langsung 89. Di bawahnya ada average listriknya, berapa watt hour yang dikeluarkan setiap kilometernya. Dan di sini ada odometernya, udah 4161,9 km. Dan di sini ada trip A, ada trip B juga nanti kita bisa operasikan dari tombol yang ini untuk menggantinya. Dan di sini ada di atasnya ada persen dari baterainya. Di sini ada persenannya dan di sini ada indikatornya. Nah, seberapa penuh baterainya tersedia. Dan di sini ada DTA. Nah, DTA ini bahasa dari TVS ya. DTA itu adalah distance to empty, yaitu sama seperti range-nya. Range-nya itu tinggal 73 km. Jadi, kalau mode eco di 73 km, kalau mode power, nah ke mode power itu 52 km. Ya, selisihnya sekitar 20 km-an lah ya. Nah, di atas ini ada ada telepon, SMS, dan juga ada Bluetooth, dan ada sinyal, dan ada baterai mungkin dari HP-nya. Jadi di sini di motor ini ada namanya Smart X Connect. Jadi bisa masuk langsung ke integrasi ke speedometer di sini. Ini ada jam 4.13 PM, itu jam 4 sorean lah. Dan di sini ada tanggalnya 10 Desember 2024. Nah, di sisi sebelah kiri di sini ada lampu ya, ada lampu dekat dan ada lampu jauh. Dan di sini ada tombol yang nanti bisa kita operasikan di dalam speedometernya. Di bawah sini ada sen yang di saat di sen itu selalu bunyi ya. Gue nggak tahu cara mati ini gimana sih, cuman emang ini selalu bunyi aja gitu, kayak tit-tit gitulah ya. Dan di sini ada tombol klakson dan bunyi klaksonnya seperti ini. Mode menunya ini tidak bisa masuk kalau kita lagi jalan motornya. Jadi kalau mode kita bisa operasikan tombol ini bisa dioperasikan kalau misalkan motornya keadaan berhenti. Kalau misalkan keadaan jalan itu tidak bisa. Ini seperti apa? Di sini ada general setting dan di sini ada Bluetooth setting. Kita turun ke bawah dan di sini ada my vehicle, privacy, profile dan balik lagi ke mode general. Kalau mode general ada apa aja sih? Ada date, untuk mengganti tanggal, ada display setting. Nah, display setting itu untuk mengatur keterangannya, keterangan dari si speedometer ini karena speedometernya sudah full digital ya. Dan di sini ada brightness-nya untuk menyeting kecerahan dan keredupan ya kan. Kegelapan apa tuh bahasanya, pokoknya cerah dan terang dan gelapnya lah ya. Ada adaptif, ada manual. Kalau adaptif ini jadi bisa menyesuaikan dari sensor yang di sini. Jadi seperti HP lah, kalau HP itu kalau lagi diangkat telepon ibaratnya layarnya langsung mati. Nah, seperti itulah. Jadi kalau dia bisa membaca terang dan gelapnya cuaca di luar sini gitu ya. Kalau display mode, nah di sini day warnanya putih begini, kalau night jadi warnanya hitam. Jadi warnanya lebih gelap. Nanti kalau misalkan pakai adaptif jadi warnanya kalau malam langsung seperti ini. Kita pakai day dulu, balikin lagi. Nah, ini untuk fully adaptif. Jadi kalau mau fully adaptif ini ya udah kita serahin aja speedometernya, nanti dia akan ngatur sendiri day sama night-nya yang tadi gue bilang ya. Jadi kalau misalnya di-on-in nanti dia otomatis dari siang begini nanti dia putih, kalau misalnya malam dia jadi warna gelap. Kita balik lagi ke sound. Nah, sound ini kalau tidak salah ini suara dari menu-menunya. Juga agak bingung sih, ini sound ini bunyi dari mananya. Sepertinya sih kalau lihat dari buku manual dia akan bunyi kalau kita misalnya pencet-pencet, tapi ini udah di-on-in mati sih. Tapi mungkin seperti itu. Oke, dan sebenarnya ada Bluetooth setting untuk setting Bluetooth kita per device-nya. Di sini ada my vehicle, ada servisnya kapan, ya. Dan ini due date-nya udah mulai 00 semua, jadi mungkin harus di servis karena sudah ada indikator tadi muncul dan errornya di sini kelihatan. Kalau misalnya ada error. Dan di sini ada digital dokumen, gue nggak tahu apa, tapi ada digital dokumen mungkin bisa masukin suatu ke sini. Ini ada TPMS, jadi tire pressure monitoring system di sini ada juga, cuman mungkin di sini tidak diaplikasikan di motor ini. Dan ada trip meternya. Yang tadi gue bilang, sorry, balik lagi. Nah,
trip A, trip B, dan last trip meter. Jadi trip A-nya tadi bisa di reset dari sini sama trip B-nya. Nah, ini last trip meter. Jadi kapan kita terakhir untuk bawa motor ini dari mati ke hidup. Habis hidup kita jalan terus mati lagi. Jadi langsung kerekam nih ada di sini. Gitu ya. Software-nya dan balik lagi ke atas. Nah, di bawahnya ada privasi, connectivity, incognito mode. Di bawahnya ada profile, jadi kita bisa masukin ke integrasi di sini melalui Smart Connect tadi, Smart X Connect tadi aplikasi dari TVS-nya. Jadi nanti di sini ada nama kita dan ada foto kita dan kelihatan VIN number-nya berapa. Seperti itu. Sekarang kita turun ke bawah. Di sini ada untuk colokan portnya untuk charging. Dan kalau bisa nahan, tinggal ke bawahin lagi, dia akan tertahan seperti ini. Jadi langsung colok aja. Kalau mau dilepas, tinggal tutup otomatis. Dan di sampingnya ada tempat lubang kuncinya, dan di sini ada lock, off, on. Jadi kuncinya seperti ini, ya. Ada lampu-lampunya seperti ini juga, dan kuncinya bisa dilipat, jadi taruh kantong lebih enak. Kuncinya polos ya, jadi nyalain seperti ini. Dan di sini sayangnya nggak ada cup holder, sayang banget di sini nggak ada cup holder motor, gitu ya. Sayang banget, harusnya ada lah, minimal satu di sini atau nggak satu di sini lah, gitu. Dan di bawahnya sini ada gantungan yang bisa dibuka dan ditutup, dan maksimalnya 3 kg. Dan ini kuncinya, ini juga sayang lagi yang tadi gue bilang kantong nggak ada. Di sini buka bagasinya nggak langsung begini. Biasanya kan kalau kita putar langsung kiri tek, bagasinya tuh kebuka ya. Dan di sini bagasinya bukaannya harus dari sini. Tadi mungkin udah kelihatan dari video pertama ya, harus dari sini. Jadi kuncinya harus diangkat, mode old school banget ya kan, harus ditaruh sini. Seperti itu. Ya, ini ada karet ya tambahan ini, dan di sini ada tulisan logonya yang seperti yang di belakang atau di depan atau di belakang. Ini ada Q dan di sini I dimiringin gitu ya di sini. Nah, untuk chargeran gedenya seperti ini ya. Ya mungkin ini kayak nggak kayak HP sih, ini gede sih, gede banget, lumayan gede, besar gitu ya. Ini kayak tas cewek ya kan tuh begini. Dan di sini ada kabelnya. Ini kabel buat connect ke motornya seperti ini. Ini seperti kayaknya sama kayak Polytron Fox R dah. Ini kayak gini juga deh kalau nggak salah ya, kayak gini. Tuh. Ada 2. Dan di sini colokan untuk ke saklar rumah atau apa. Ini sepanjang ini, panjang banget. Dan di ujungnya, di tengahnya ada seperti kayak stopper gitu loh, nggak ngerti ini apa. Tapi sepertinya ini waktu kalau misalnya kita lagi mau colok, reset aja dia langsung mati sih. Dia pokoknya kelihatan kalau masuk ada LED di sini kalau misalnya masuk dalam keadaan ngecas. Belakang ada deskripsi dari chargerannya. LEV 1,5, inputnya berapa? 3 ampere ya. Kalau nggak salah outputnya 11,5 ampere max. Made in India. Dan udah IP65. Gua ngecas motor ini dari 0 waktu 80% itu sekitaran 4,5 jam. Jadi untuk naik dari 80 dari 0 ke 80 itu 4,5 jam. Kalau untuk 80 ke 100 itu agak lumayan lama ya. Jadi dia memang nurunin wattnya itu, jadi dia ngecas tuh agak lama seperti itu. Dan sekarang posisi berkendara dari TVS iQube S. Motor ini yang tadi gue bilang ya, baterainya ada di sini yang bikin jadinya berkendaranya jadi normal seadanya motor gitu ya. Kalau yang di bawah sini baterainya pasti agak jongkok, dan tengah sini kita malah nggak bisa begini ya kan, karena ada tengah untuk space baterai. Untuk tinggi 179 cm kita turunin dulu. Enak gitu ya kan, pas. Jadi stangnya tidak terlalu ke bawah banget, tidak terlalu tinggi, tapi pas untuk tinggi gue 179 cm. Untuk kakinya turun, gue bisa menampak, tapi ini masih agak belok ya, agak belok. Gue agak menekuk sedikit. Kalau naik juga tidak terlalu langsung naik gitu, karena motornya ada baterai di bawah gitu ya, enggak. Jadi masih cukup nyaman. Untuk di belakang juga nyaman. Untuk ya begini. Untuk nyaman juga untuk di belakang ya. Gue juga udah pernah nyobain di belakang juga. Waktu itu istri gue yang bawa motornya. Nah sekarang kita lihat istri gue yang tinggi 158 cm gimana naik motor ini. Nah ini untuk tinggi 150 berapa sih kamu? 157 cm. Ini kakinya napak dua-duanya turun ya. Nah kalau sebelah kiri begini, coba kalau naik satu.
Gimana posisinya, nyaman? Ya, inilah nyaman. Nyaman ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari depan, nah untuk turun 1 dia jinjit, kalau turun 2 ya agak jinjit ya, kalau 157 cm. Tapi setidaknya masih bisa dibawa. Kalau turun 1 miringin dikit motornya, nah masih bisa napak ya. Cuman kakinya jadi agak lurus. Ini untuk tinggi 157 cm. Nah, itu dia tentang motor listrik dari TVS iQube S. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Worth it nggak sih untuk dibeli motor ini? Kalau teman-teman pengen tahu harganya, gue nggak bisa sebutin di sini, tapi kalian langsung aja kontak marketing ada di deskripsi atau di komentar di bawah. Nanti gue cantumin di bawah. Informasi yang gue dapat ada promo di TVS Dewi Sartika dan juga motor ini. Nah, langsung aja kontak daripada kalian nanya-nanya gua, nanya lagi, langsung aja kontak marketing yang ada di deskripsi dan juga komentar di bawah. Tunggu video gua selanjutnya, gua akan bawa ini ke puncak boncengan sama istri gue yang lagi ngerekam dengan bobot 180 kg. Kalau nanti sudah ada videonya, langsung ada di deskripsi di bawah. Klik aja videonya. Thank you, bye-bye. Kita hajar lagi, kita jalanin lagi, hujan-hujan, gila ya tuh. Masya Allah.